Assalamualaikum, halo para mahasiswa, semua apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya, Ira. Kali ini saya akan membawakan materi pertemuan yang kedua tentang vektor. Vektor, seperti yang kita tahu, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak digunakan. Misalnya pada saat memanah, ya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan vektor. Nah, sebagian sudah tahu apa yang kita sebut sebagai vektor. Di dalam aljabar linier, vektor dikatakan sebagai ruas garis berarah yang memiliki panjang dan arah tertentu. Vektor dinyatakan dengan huruf U atau dibuat dalam U bold, kemudian dalam U italic, ya, di dalam penulisan. Jadi jika kita ingin menulis suatu vektor, maka lambang vektor tersebut kita tulis bisa dalam bentuk U menggunakan bar di atasnya, atau menggunakan huruf bold atau tebal, atau huruf U dalam bentuk italic atau miring. Jika kemudian U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka U tersebut kita lambangkan sebagai A dengan garis panah di atas. Arahnya adalah dari A ke B, maka kita sebut sebagai AB adalah vektor U. Oke, di dalam matematika, kita menggambarkan vektor dalam bentuk ruang dimensi N. Misalnya, ada vektor di ruang berdimensi 2, maka kemudian vektor tersebut memiliki dua elemen yang penulisannya bisa dilakukan dengan menggunakan bentuk horizontal, atau kemudian vertikal, atau kemudian menggunakan kombinasi vektor satuan I dan J. Panjang vektor ditentukan dengan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat jika vektor tersebut adalah vektor di ruang berdimensi 2. Hal yang sama dilakukan atau terjadi pada vektor di ruang berdimensi 3. Artinya, panjang vektor U adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau kita menggunakan kombinasi vektor dengan menggunakan satuan I, J, dan K. Dua buah vektor dikatakan sama adalah jika memiliki panjang dan arah yang sama. Contohnya kita lihat pada vektor yang pertama, dia memiliki panjang dan arah yang betul-betul sama. Maka kita katakan bahwa A dan B adalah dua buah vektor yang sama. Sebaliknya, dua vektor di bawahnya adalah memiliki arah yang sama tetapi besarnya berbeda. Karenanya kedua vektor tersebut tidak dikatakan sebagai vektor yang sama. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan memiliki dua vektor yang panjangnya sama atau besarnya sama tetapi memiliki arah yang berbeda. Nah, ini juga dikatakan bahwa vektor tersebut bukan vektor yang sama. Paling bawah kita melihat bahwa ini sama sekali berlainan karena memiliki panjang yang berbeda, kemudian arah juga berbeda. Antara satu vektor dengan vektor lain bisa kita lakukan beberapa operasi. Operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan. Kita bisa lihat jika ada dua vektor, contohnya kita ambil vektor U dan vektor V seperti ini, maka kemudian antara vektor U dan vektor V bisa kita lakukan penjumlahan dengan yang pertama adalah menurut aturan segitiga, yang kemudian yang kedua adalah menurut aturan jajaran genjang. Menurut aturan segitiga, maka jika vektor U dan vektor V dijumlahkan, maka vektor U kita tarik ke sebelah sini, kemudian vektor V kita tarik sebelah sini, maka hasil penjumlahannya, kita lihat yang berwarna merah adalah merupakan hasil penjumlahan antara U dan V. Bentuknya membentuk segitiga, maka karena menurut aturan segitiga. Kemudian menurut aturan jajaran genjang, kita lihat bahwa vektor U kita tarik sebelah sini, kemudian vektor V kita tarik sebelah sini, maka kemudian di titik pangkal, ya, di titik pangkal antara U dan V ini merupakan hasil penjumlahan dari U dan V. Dalam bentuk pasangan bilangan, jika ada vektor U misalkan adalah A dan B, kemudian vektor V misalkan adalah C dan D, maka penjumlahan antara U ditambah V adalah A dan B ditambah C dan D. Maka kemudian masing-masing elemen ini kita jumlahkan menjadi A ditambah C, kemudian B ditambah D. Ini adalah hasil penjumlahan vektor jika dibentuk dalam pasangan bilangan. Operasi vektor yang berikutnya adalah selisih antara dua vektor, di mana selisih tersebut digambarkan sebagai U ditambah kebalikan dari V, atau U ditambah min V. Kalau kita gambarkan U-nya adalah seperti ini, kemudian V-nya tadi digambarkan arahnya seperti ini, maka
U ditambah min V itu bisa kita gambarkan menjadi U kemudian ditambah dengan kebalikan dari min V. Berarti hasil dari W atau resultannya yang kita lihat berwarna merah adalah sama dengan U dikurangi V atau U ditambah min V. Dalam bentuk pasangan bilangan sama seperti penjumlahan tadi, maka jika U-nya adalah A dan B, kemudian V-nya adalah C dan D, maka kita membentuk U dikurangi V adalah A dan B dikurangi C dan D. Di mana hasilnya adalah A dikurangi C, kemudian B dikurangi D. Maka kita akan lakukan seperti penjumlahan tadi. Kemudian berikutnya ada perkalian vektor dengan skalar. Skalar adalah satu bilangan yang berada di depan sebuah vektor. MU adalah suatu vektor dengan panjang M kali panjang vektor U. M kali panjang vektor U, kita bisa lihat bahwa panjang vektor U, jika vektor U adalah seperti ini, nilainya adalah U, maka kemudian 2U adalah 2 kali vektor U. Artinya, M adalah satu bilangan yang berada di depan suatu vektor. Maka kemudian nilai vektor tersebut akan dikalikan dengan nilai M tersebut. Ini kita bisa lihat bahwa jika dalam pasangan bilangan U adalah A dan B, kemudian M adalah satu bilangan real, berapapun bilangan tersebut, maka MU adalah sama dengan M dikali elemen dari vektor yang bersangkutan. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat operasi vektor. Sifat yang pertama adalah sifat asosiatif, di mana sifat tersebut menggambarkan bahwa jika vektor A ditambah vektor B, kemudian hasilnya ditambahkan dengan vektor C, maka akan menghasilkan vektor A ditambah dengan hasil penjumlahan antara B dengan C. Sifat komutatif menggambarkan bahwa A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat elemen identitas terhadap penjumlahan bisa digambarkan di dalam vektor. Kemudian sifat tertutup adalah hasil penjumlahan vektor juga merupakan suatu vektor, artinya bukan merupakan bilangan seperti biasa. Kemudian ada 1 ditambah U akan menghasilkan vektor U, kemudian 0 ditambah vektor U itu akan menghasilkan vektor 0. Kemudian yang tadi yang kita sebut sebagai skalar, jika skalar tersebut dikalikan dengan vektor 0, maka hasilnya juga akan merupakan suatu vektor yang hasilnya adalah 0. Kemudian sifat operasi vektor yang lain bisa kita lihat bahwa jika M dikalikan N kemudian dikalikan U lagi, maka akan menghasilkan M dikali N dikali U. Ya, kemudian yang berikutnya adalah panjang dari vektor M dikali U akan sama dengan panjang vektor M dikali panjang vektor U. Kemudian sifat yang lain bisa dilihat bahwa distributif adalah satu sifat di mana M ditambah N kemudian dikali U, maka hasilnya adalah M dikali U ditambah N dikali U. Jadi yang nilai di luar ini kemudian dikalikan dengan nilai penjumlahan yang ada di dalam kurung. Kemudian distributif yang lain ini menunjukkan seperti itu sama, jadi kalau misalnya M di depan atau skalarnya adalah di depan, maka hasil sifat distributifnya adalah M dikali U ditambah M dikali V. Nah ini juga bisa dilihat bahwa ini adalah elemen identitas pada perkalian, kemudian hasilnya bisa kita lihat kalau dia ditambahkan dengan elemen yang merupakan kebalikannya, maka hasilnya adalah 0. Ini adalah besar vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Jadi bisa dilihat bahwa jika dia dijumlahkan, maka panjang vektor, tadi kita sudah lihat bahwa panjang vektor nilainya adalah akar dari elemen, masing-masing elemen dikuadratkan. Nah jika kemudian dua vektor ini dijumlahkan, maka panjang hasil penjumlahannya adalah dapat dilihat seperti ini. Akar dari kuadrat dari A ditambah C, kemudian ditambahkan lagi dengan kuadrat dari B ditambah D. Dan seterusnya sama seperti terjadi juga pada pengurangan. Ya. Kemudian bisa kita lihat bahwa hasil pengurangan itu hampir sama seperti penjumlahan, hanya berbeda di dalam operasinya, hasil operasinya. Nah, ini adalah hasil dot product atau inner product, ya. Hasil kali titik atau dot product kita sebut sebagai A dot B, dibaca A dot B, kemudian hasilnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B, kemudian dikalikan cos gamma. Kemudian dalam bentuk komponen vektor, bila A adalah sama dengan A1, B1, dan C1, sementara B adalah A2, B2, dan C2, maka kita bisa lihat bahwa
A dot B adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah C3 kali C3. Oke. Kemudian bisa kita lihat bahwa ini adalah akan membentuk sudut yang kemudian akan menentukan nilai dari sudut tersebut. Jika A dikali B lebih besar daripada 0, maka sudutnya akan berada antara 0 sampai dengan 90 derajat. Sementara jika A dikali B sama dengan 0, maka sudutnya adalah 90 derajat. Sudut 90 derajat kita sebut sebagai vektor ortogonal. Vektor ortogonal artinya adalah kedua vektor tersebut menghasilkan vektor yang tegak lurus. Oke. Kemudian jika A dikali B kurang dari 0, maka sudutnya adalah antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, maka kemudian jika kita menentukan besar sudut di antara vektor A dan B, maka nilainya adalah cos adalah sama dengan A dot B dibagi dengan masing-masing panjang vektor A dan panjang vektor B. Maka kemudian A dot B kita katakan bahwa A dot B dibagi dengan akar dari A dot B. Selanjutnya kita akan melihat mengenai dot product. Dot product bisa dikatakan juga sebagai inner product atau hasil perkalian titik. Dibaca A dot B. A dot B adalah hasil perkalian titik antara vektor A dan vektor B, di mana rumusnya adalah A dot B adalah sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos sudut. Ya. Kemudian kita bisa lihat besar dan arah dalam perkalian dot product, di mana cos sudut itu adalah A dot B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Nilainya adalah sama dengan A dot B dibagi akar dari A dot A kemudian dikali dengan akar B dot B. Baik, selanjutnya kita akan melihat besar dan arah dalam perkalian dot product. Artinya satu vektor dikalikan dengan vektor lain dalam sebuah perkalian yang kita sebut sebagai perkalian titik. Maka kita katakan bahwa besar tadi kita sudah lihat, kemudian sekarang kita akan melihat arah dari perkalian vektor tersebut, di mana nilainya adalah A dot B dibagi dengan masing-masing panjang A dikali dengan panjang B. Maka kemudian kita akan peroleh A dot B dibagi dengan akar dari A dot A atau A dikali A, kemudian dikalikan dengan B dot B atau B dikali B. Oke, kita lihat semua contoh dari materi yang tadi kita sudah sampaikan. Jika ada vektor A dalam dimensi 3, nilainya adalah min 2, 3, dan 0, kemudian vektor B nilainya adalah 3, min 5, dan 2, maka ada beberapa pertanyaan dari materi yang tadi yang kita sudah sampaikan. Yang pertama nilainya adalah A plus B. A plus B di sini bisa dikatakan bahwa masing-masing dari elemen di A ditambahkan dengan elemen pada B. Jadi kita akan dapatkan min 2 ditambah dengan 3, kemudian 3 ditambah min 5, kemudian yang berikutnya adalah 0 ditambah 2. Maka A plus B hasilnya adalah 1, kemudian min 1, kemudian kita peroleh 2. Ya, itu adalah untuk A ditambah B. Untuk yang nomor 2, kita akan peroleh 3A. Kita cari dulu 3A untuk kemudian dikurangi dengan 5B. Apa 3A? 3A adalah 3 dikali min 2, kemudian 3 dan 0. Maka hasilnya adalah min 6, kemudian 9 dan 0. Ya. Sementara min 5B atau 5B, kita hasilkan 5 dikali 3, min 5, dan 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 15, kemudian min 25, kemudian 10. Maka hasil akhirnya untuk yang nomor 2, kita memiliki nilai 3A dikurangi 5B adalah 6, maksud saya min 6, kemudian 9 dan 0 dikurangi dengan 5B yaitu 15, min 25 dan 10. Maka hasil akhirnya adalah min 6 dikurangi 15, ya, min 6 dikurangi 15, min 6 dikurangi 15,
kemudian 9 dikurangi minus 25, 9 dikurang minus 25, kemudian 0 dikurang 10. Maka hasil akhirnya adalah berapakah hasil akhir yang kita peroleh? Bahwa 6 dikurangi 15 adalah minus 21, kemudian 9 dikurang minus 25 adalah 34, kemudian 0 dikurangi 10 adalah minus 10. Ya, nah itu akan kita peroleh jika 3A dikurangi dengan 5B. Kemudian untuk yang nomor 3 adalah A dot B. Ya, A dot B tadi dikatakan bahwa jika A dikalikan dengan B sebagai hasil kali titik, maka nilainya adalah masing-masing dari elemen di A ditambahkan dengan masing-masing elemen pada B. Berarti kita punya min 2 dikali 3 ditambah 3 dikali min 5 ditambah dengan 0 dikali 2. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah min 6, kemudian ditambah minus 15, kemudian ditambah 0. Hasilnya adalah minus 21. Jadi terlihat bahwa jika kita tambahkan atau kurangi antara vektor dengan vektor, maka hasilnya adalah juga sebuah vektor. Tetapi jika kita melakukan hasil kali titik, maka hasilnya adalah sebuah bilangan. Ya, itu adalah contoh-contoh dari beberapa materi yang tadi kita sudah jelaskan. Ini adalah contohnya. Dengan demikian maka untuk materi vektor ini kita sudah bisa selesaikan. Demikian pertemuan kita kali ini mengenai vektor pada mata kuliah aljabar linier pada prodi Sistem Informasi. Sampai bertemu di pertemuan kedua berikutnya. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh membuka forum pada forum diskusi di web kuliah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.